ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bayan ikhwan, bayan ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hayya yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah sholat subuh, jamaah kajian pada subuh, ingkang mugi-mugi sedaya tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah enjang menika panjenengan kula kasih dipun paringi kesehatan, kasih dipun paringi kesempatan supados kita ginakaken kesehatan dan kesempatan menika kanggo nambahi amal saleh, amal kesaenan, amal ingkang manfaat dunia ngantos akhirat. Amin. Wujudipun nikmat enjang menika panjenengan kula saged silaturahmi sekaligus nggih tolabul ilmi nambahi sesempat. Tugas kewajiban panjenengan kula sakabehipun ma'rifatullah, mengenal Allah. Tugas berikutnya adalah ma'rifatul Rasul. Kewajiban panjenengan kula kedah mengenal Rasul utusan Allah. 3 kewajiban ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul din, mengenal agama. Mengenal Allah maknanya pun mengenal Allah itu mengenal rumahnya Allah, berarti masjid. Ojo ngasih sobo masjid Jumatan roh itu mengenal otot betul masih di masjid Jumatan roh otot ini namanya mengenal Allah, mengenal rumahnya. Baitullah, kalau Baitullah di tanah suci ya Ka'bah gitu. Yang punya harta benda bagaimana bentuk mengenal rumahnya Allah, mengenal kalamnya Allah.
Firman. Firman itu apa? Quran. Al-Quran 3 juz itu dia dilogarake diwaca. Ini namanya mengenal kalamnya Al-Quran. Atas kata umat Islam sing mengenal kalamnya Allah. Ya maca Quran itu ngenteni dina-dina tertentu. Ana sing surat-surat tertentu. Ngoten iki. Padahal Allah Iqra'ul Quran fi syahrin. Maknanya Allah hatamkan Quran dalam 1 bulan. Itu awal perintah lagi. Ini mengenal indikasi Allah. Hatamkan Quran dalam 1 bulan. Sahabat Nabi dipun jauhi perintah Nabi jawab. Nyanyi. Ya Pak, ya nyanyi gitu nyanyi sahabat atau yang sahabat yang nyanyi anak utikul akhar. Ulo sakit ngatamake langkung saking sepisan gitu. Dikon ngatamake Quran sesasi pisan. Jawab para sahabat anak utikul akhar. Ulo sakit khatam langkung sepisan. Niki apa dengan dulu? Hatamkan Quran sesasi pisan. Nek setahun pisan piye to? Nek setahun pisan kena ora lho. Nek hatame Ramadan mawon iki napa? Ini bedanya zaman sahabat dengan kita. Kenyangnya sahabat itu malah saya nomor itu jenenge. Saya sedek dinane ya, bukan semaya. Dia kita saya mundur. Maka target pencapaiannya adalah 1 bulan 1 kali hatam itu. Ini sahabat matur dan Rasul kula saged langkung. Sampai Rasul ngurangi. Saka sesasi dari 3 minggu. Telung minggu saya minyak dari 2 minggu. 2 minggu saya minyak dari seminggu. Seminggu minyak. 1 pekan kula masih saged langkung saking sepisan. Sampai Rasul mengatakan terakhir itu batasi fi talafin. Ojo kurang saka 3 dina. Iki sinten sing iso ngatamke sedina 10 juz. 2 dina 20 juz. 3 dina 30 juz. Ini luar biasa. Sahabat itu mau. Nah inilah yang kemudian Nabi ketika untuk khairul ummah. Maka sahabat itu disebut sebagai umat terbaik. Maka umum itu fi'il madhi sudah berlalu. Past tense kalau bahasa Inggris, boten continuous tense. Sudah. Kenapa? Luar biasa. Karena kami sesasi menyanya ngasih dibatasi ojo kurang saka 3 dina. Iku sing nopo kae sakniki akeh boleh contone ngene. Kok kurang saka 3 dina berarti sedina maksimal bisa 10 juz. Ibnu Rajab Al-Hambali ulama kita, ulama ahli sunnah. Beliau kemudian menerangkan ini. Nek sedina khatam kena apa ora? Anu to. Nek sedina khatam kena ora, kok proses membatasi 10 juz sehari. Nek juz khatam 30 juz timpun. Akhirnya beliau menerangkan boleh kunjul saka 10 juz syaratnya namung kali setunggal panggonan loro wedal. Di dua alasan ini boleh.
Karena pernah dikerjakan pula oleh generasi sahabat. Yang panggonan itu hanya Makkah dan Madinah. Di Makkah dan di Madinah maca Quran sedina khatam ora rapi. Itu tempat. Yang kedua, waktu. Waktunya kapan? Ramadan. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Maka dalam riwayat Imam Syafi'i di bulan Ramadan bisa sehari 2 kali khatam. Imam Syafi'i hafal Quran 30 juz apa juz 30? Lanjut. Itu apa kan? Jadi khatam 30 juz apa juz 30 itu beda. Hafal 30 juz kalau hafal juz 30. Imam Syafi'i siangnya bisa 1 kali khatam, malamnya bisa 1 kali khatam. Sehingga kalau 1 bulan 30 hari beliau bisa hafal 60 kali. Jadi tidak pian saat ini wis pikir orang Anda ini. Orang percaya orangnya berkawin, orang turu barang, orang duduk tangannya barang, orang mocok tangganya, mocok Quran, mocok tangganya barang, orang kenapa berkahan atau beda? Dulu orang-orang soleh dulu keberkahan waktunya luar biasa. Saat ini juga keberkahan waktunya kurang gitu ya. Entah ke mocok kita. Tadi kita mocok kita, kami mocok Quran itu durasi waktunya lama mana? Makna itu dikali HP, pagi dulu, lewatnya kali HP ini turun tau, gitu. Ini kondisi saat maka keberkahan waktunya beda. Nah itu mengenal kalamnya Allah, mengenal apa? Ngendikannya Allah, mengenal larangannya Allah, mengenal perintahnya Allah. Itu namanya ma'rifatullah. Dan seterusnya. Nah, yang kaitannya dengan ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Rasul. Ini yang saya maksud mengenal keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi agung itu yang mengatakan agung itu bukan manusia, karena agung itu sendiri dari Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Adzim itulah kata agung yang menerangkan tentang Rasul itu utusan Allah yang agung. Bahkan dari sekian ribu nabi, dari sekian ribu nabi itu yang istimewa ada 25 ya. Dari berapa ribu nabi yang dikirim diutus oleh Allah, yang wajib kita ketahui 25 rasul nabi itulah yang kemudian diterangkan dalam Al-Quran. Dari 25 yang lebih istimewa lagi 5 namanya ulul azmi, nabi rasul yang diberi ujian tidak sama dengan yang lain, lebih berat. Dari 5 ini yang istimewa 2. Dari 5 itu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Rasul kita Muhammad SAW. Dari 5 ini 2 yang spesial lagi, Ibrahim dan Rasul kita. Dari 2 ini spesial lagi Nabi kita Rasul Muhammad SAW. Ini yang kita aturakan untuk mengenal keagungan. Jadi sampai para generasi sore membuat lomba sejarah Nabi Sirah, tapi berbentuk syair. Maka jadilah yang namanya siapa itu kita Al-Baqarah janji di antaranya.
Al-Barojani itu sejarah manakib begitu. Di sejarah Rasul tapi disairkan. Ada lagi siapa itu Abdurrahman An-Dibahi yang lebih dikenal dengan Diba. Ini sebenarnya untuk mengenal Ma'rifatul Rasul, mengenal Nabi. Makanya ditulis dengan syair-syair yang indah, yang mengagungkan, membesarkan Nabi. Karena memang Nabi kita ini Nabi yang pilihan. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad itu ada Rasul sendiri ketika dengan aku Sayyidun itu yang membawa nama kalimat Sayyid itu Rasul sendiri. Itu dalam hadis riwayat Ahmad. Kata Sayyid itu yang beliau sampaikan, besok aku di akhirat akulah pemimpin dari seluruh para nabi dan rasul. Bahkan nabi kita nanti yang membuka pintu surga. Surga belum akan dibuka, manusia masih berada di depan pintu surga selama nabi kita belum membukanya. Maka nabi kita yang pertama-tama membuka pintu surga. Sampai malaikat penunggu surga bertanya, siapa engkau? Rasul nanti kok aku Muhammad. Sampai kemudian malaikat penunggu surga, sebab karena engkau aku tidak membuka surga ini untuk siapapun sebelum engkau yang membukanya. Jadi keagungan Rasul juga untuk akhirat membuka pintu surga. Nabi Rasul yang pertama masuk surga itu kanjeng Nabi kita Rasul Muhammad SAW. Nah, Nabi Rasul yang paling terakhir masuk surga. Nah, umatnya Nabi ini, umat Nabi inilah umat yang nanti pertama-tama masuk surga sebelum umat-umat terdahulu. Nah, Rasul utusan Allah yang terakhir itu masuk surga paling awal. Nabi yang paling terakhir Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman? Orang kaya. Di wong sugih niku sampai sugih. Yang sugih niku ning donya pancen kepenak, ning akhirate ora penak. Wong ra duwe niku ning donya ora penak. Ning akhirat penak. Pilih pundi wae. Aku duwe apa ora duwe? Ora penak. Iso ya kok. Dadi wong sing penak dunya. Makanya doanya apa? Atina bidunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Bapak Ibu coba di resani. Itu akan ayat. Jadi permintaan dunia ada sekali. Robbana atina fid dunya hasanah tok pisan. Tapi untuk akhirat dua. Wa fil akhirati hasanah. Yang satu lagi wa qina adzabannar. Nar itu akhirat apa dunia? Akhirat. Kan gitu. Jadi akhirat itu disebut permintaannya dua kali. Minta kebaikan akhirat, terhindar dari neraka. Dua. Ini kan yang disebutkan dalam ayat. Maka Rasul mengajarkan ketika dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, doanya itu doa yang disebutkan Nabi ketika tawaf itu Hajar Aswad sampai dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu Robbana atina fid dunya hasanah. Doanya begitu. Dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim baru ada beda lagi kan gitu. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu doa dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim. Doa itu lainnya dari Maqam Ibrahim muter lagi sampai Hajar Aswad. Demo sak nyune padahal ada panduan ibadah haji, panduan ibadah puasa itu banget.
Dan di dalam haji atau umroh itu rukunnya, yang rukun kauli maka ada. Rukun kauli itu perkataan. Tapi kalau sholat ada rukun kaulinya. Rukun kauli itu apa? Misal Al-Fatihah itu rukun kauli. Sujud rukun dan baca sah. Rukunnya itu ada satu, Al-Fatihah. Ketika kita sujud, ketika kita rukuk, nggak baca itu sah. Yang penting berperilaku rukun, melakoni rukuk, melakoni sujudnya. Nek bacaannya, nggak baca itu sah. Tapi kalau tidak baca Al-Fatihah, ya, nggak benar. Kalau orang sing sholatnya yang rukuk atau sujud. Orang buat kan gitu. Karena aku ulang bahasa Allah. Juga jadi mah ini nek sholat kok suwi-suwi mudah digoda setan. Mula sholat orang sah suwi-suwi. Setan bingung kali paniku. Kayak apa harus berubah itu langsung kamu. Kurasa loh. Setan itu bingung karena kapan deh. Agar dia habis kesikut dan sebelum kalau merah kayak jadi nek sholat suwi itu orang masalahnya setan satu wis podo karo setan niku yang terjadi sekalian ini yang disebutkan oleh Rasul pelaturan ini pendahuluannya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan. Bukan dimana itu. Kata pilihan ini, gitu ya. Kata pilihan itu disebut dalam bahasa Arabnya Mustafa. Mustafa itu pilihan. Jadi ada yang mengatakan orang mudeng nek jebule api ya, beri nama Mustafa itu bagus. Maka dalam ayat itu summa awrasna kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi sama-sama mendapatkan warisan Al-Quran, tetapi dipilih ada 3 macam. Mustafa, istofanya 3. Ada orang yang mewarisi Al-Quran tapi tergolong zalimul linafsi, zalim maring nama diri. Kemudian muktasid ini orang yang di pertengahan. Dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Ada 3 macam. Maka diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir, orang-orang yang zalim li nafsi, zalim maring awake dhewe, inilah orang-orang yang masuk neraka dulu baru masuk surga. Kenapa? Dia akan mendapatkan dalam hadis al-hammu wal hazan, kesusahan dan kesedihan. Dan yang kedua, muqtasid, inilah orang yang masuk surga langsung. Tetapi dia berhadapan dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Yang ketiga yang sabiqu bil khairat, dialah yang masuk surga langsung dengan bi ghairi hisab. Jadi ada yang tanpa hisab. Tanpa hisab itu dia yang disebut sabiqu bil khairat. Yang hisab yasira muqtasid. Yang kemudian masuk neraka dulu, itulah yang zalimul linafsi, zalim maring awake dulu. Keterangannya Ibnu Katsir itu, dia ini masih kadang meninggalkan yang diwajibkan. Apa-apa yang Allah wajibkan itu masih ditinggalkan, dan dia masih mengerjakan apa yang diharamkan. Ini orang-orang yang nanti akan masuk ke neraka dulu sebelum masuk surga. Maka nanti ada alumni neraka, namanya Jahanamiyun.
Jadi aku neraka itu jahat miliun. Jadi satu yang lebih suarga lebih dhisik. Kenapa? Karena dia masih kadang meninggalkan yang wajib dan masih mengerjakan yang haram. Para ulama ketika menerangkan hal yang begini Bapak sekalian, beliau mengatakan siapapun orang yang pernah meninggalkan kewajiban, siapa saja dari umat ini yang meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, namanya langsung muncul di pintu neraka. Jadi pintu ini itu seorang absen nih, calon penghulu. Coba Bapak Ibu sekalian, orang ngeri. Sekali meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Kewajiban itu tidak hanya sholat. Kewajiban itu tidak hanya puasa. Tapi haji itu wajib. Haji itu wajib. Tidak ada khilaf para ulama, tidak ada perbedaan pendapat para ulama, haji itu wajib. Kalau umroh berbeda pendapat. Umroh itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib berdasarkan ayat surat Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah, itu. Tapi kalau haji, semua ulama wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Istiqomah. Lah karena ada syarat istiqomah, mampu inilah yang kemudian banyak orang menghindar, mengatakan belum mampu. Banyak. Jangan-jangan dia sudah tergolong mampu, tapi karena dia tidak mengklaim sehingga merasa tidak mampu. Coba Bapak Ibu, mobilnya kok 250 juta, mobilnya 200 juta, omongnya sing 600 juta, Fortuner, Pajero, mobil sekarang, omong sing malah miliar, kok dibeli nyong belum mampu, itu bener kok salah. Wong tuku mobil terun-terun rodane papat iso tekan mobil. Di jet 1000 di kok cara dituku iso tekan mobil. Ini lah orang kaya. Nanti di akhirat akan banyak orang-orang yang terkaget-kagetkan karena dia tidak paham. Allah akan bertanya, engkau kenapa tidak mengunjungi rumahku? Padahal engkau punya mobil kali 500 juta. Kalau dari mampu, apa sih? Orang mampu untuk mobil mampu, padahal ibadah haji, apa berapa itu biayanya? Orang saya 100, gitu. Buat saya 100 itu contoh saja. Berapa? Sing ini terakhir 2024 ini 58, 58. Sebelum 97. Nah, sini tidak sebutkan sebelum muniter, nek monitor apa muniter itu, nek monitor lah, muniter, nek monitor. Tahun 97 saya masih kemutan itu, yang tinggal itu salah satu yayasan dari Asalam itu Pondok Asal Tindak itu masih 7 juta. 7 juta, lagi 7 juta. 7 juta Pak. Saat itu tidak, sekarang 58. Kira-kira makin ke sana makin murah atau makin mahal? Berbalik sini Pak Pasien berkaji bahas ini. Ini Pak. Masih kita menit. Ya jam 5 di sini. Kalau nggak sendiri atau juga kan jam 6. Setengah 6 berapa gitu? Sampai setengah 6 ya. Kalau boleh makan sakit, ini kok jam 3 gitu. Orang mulai yang nama itu jalan. Kata Nabi, ukti itu homsan, itu sekali. Ukti itu homsan. Ini, aku diberi 5. Kata
kata Nabi kita. Uktitu khamsan laku tohuna ahadun minal abiyai qabli sebelumku. Saya kata Nabi, aku diberi 5 hal yang 5 itu tidak diberikan kepada siapapun. Ahadun, seorang pun, kepada nabi manapun, nabi siapapun, di mana beliau putus. Aku diberi 5 hal, yang 5 hal itu tidak diberikan kepada nabi, seorang pun nabi. Itu nabi-nabi qabli sebelumku. Nabi-nabi sadar yang nabi-nabi sebelum kita ini, Masya Allah Bapak Ibu, tidak diberi ini, gitu ya, tidak diberikan 5 yang diberikan kepada nabi. Nah, berarti kita ini mendapatkan nabi sing plus haji plus entar itu. Bahkan Bapak Ibu, imbasnya tidak hanya kepada Rasul Nabi kita, tapi umatnya. Umat ini pun umat yang plus. Kenapa plus? Ini Bapak Ibu, sebelum zaman ini sampaikan kalau masih ada waktu. Nabi Adam alaihissalam niku meri. Ini gak ada kursi kok ya. Lalu spesies kilo kok jangan patah itu. Ada kursi kok nanti kamu lagi. Wah, dia ulah balik. Silo ini kemeng ya. Atau sulit. Apa tuh gitu loh. Kulo anu niki mek boten kulo pun boten ketek-ketek kok. Ya, Bapak sekalian, kula-kulaken Nabi Adam saja itu iri, meri kepada umat Nabi Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Kata Nabi Adam, aku melanggar sepisan, aku maksiat sekali. Apa maksiatnya? Allah perintahkan, Allah larang, la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal dzalimin. Ya, kamu berdua Adam dan Hawa jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu akan menjadi orang yang zalim. Satu pelanggaran, Nabi Adam mendekati pohon. Tapi hukumannya Bapak Ibu, dihukum dipisah. Suami istri, Adam dan Hawa dipisah. Keluarganya itu keluar dari surga, dipisah. Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Mula kata Jeddah itu dari kata jadah. Nek jadul mbah kakung bahasa Arab. Nek jadatun mbah putri. Jadah nek menurut Arab. Nek menurut Jawa jadah itu ketan. Di napa niku? Ditutu masih kewalus nopo camburi lopo. Nek kayak gula jenenge pasti jadi begitu kan itu. Ini jaga Mbah Putri manusia itu diturunkan di Jeddah. Ada bahkan diturunkan di India. Ketemunya di Mekah. Persisnya Arafah. Lebih persis lagi Jabal Rahmah. Setelah berapa tahun? Ontar sing ngendika riwayatnya 200 tahun. 200 tahun bisa. Ada. Nek umat Kanjeng Nabi niki, umat Kanjeng Nabi niki, nek suami istri maksiat ora dipisah. Coba nek suami istri dipisah kaya bapakmu yang manusia, simbahnya manusia. Kira-kira saat ini nek cara angger maksiat pisah kira-kira kok pisah begitu. Oh kadang kalau suami yang maksiat, atau istri sing maksiat, istri wani kalau suami itu maksiat,
Suami ngapusi istri maksiat, mirdah le pisah. Gewere penuh meneh wis maju meneh pisah meneh. Iki dimereni Pak. Umat Kanjeng Nabi iki dimereni. Umat Kanjeng Nabi iki dosa nek maksiat ora dipisah. Wah. Lah Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi ini nek tobat dimanapun bisa. Tobat dimanapun bisa. Sementara Nabi ada oleh tobat di Tompo setelah sampai Mekah. Mulai kotor, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun. Niki donga paling tuwa. Donga paling. Karena mak doa Nabi Adam itu. Jadi donga sing paling tuwa. Doa tertua itu Rabbana zalamna itu. Jane niku doa bukan permintaan Pak. Apa itu? Nek Rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana ya Allah, kula nyuwun pangapura. Kami minta ampun. Itu Rabbana ighfir lana. Tapi itu Rabbana zalamna, itu kan bukan permintaan. Bukan patimunan. Nek jenenge donga niku lah. Donga ya. Donga itu perintahnya hamba kepada Sang Pencipta. Itu donga. Terus kan perintah, ampuni saya ya Allah, perintah itu. Beri saya rezeki, perintah itu. Tapi apa kau perintah Tuhan? Ini kau dialog dikaji lagi. Nah iya, kita ini perintah Sang Pencipta. Tetapi disitulah namanya syariat doa. Panyuwunan dari ini, nek bentuknya fi'il amr. Perintah itu bentuknya. Hamba perintah pada Tuhannya. Tapi justru itu perintah Allah. Siapa yang tidak minta, tidak berdoa kepada Allah, malah salah, malah dituduh orang yang sombong. Enggak boleh bahasa ini kepedus, melungkung. Maka kita minta kepada Allah itu. Terus sekalian maka pada dolar sana itu jadi pengakuan. Kulo sampun dolim maring awal kulo. Jadi panjenengan boten maringi pangapulo, kulo dados wong sing rugi ngono lho. Ini kan gak ada permintaan itu. Gak ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boten apa perintah permintaan. Nih bahasanya pernyataan. Pengakuan bahasa Jawa ini apa? Ngegono. Pasirnya apa? Rumongso ngerti apa? Ngerti rumongso? Rumangsani. Ya. Rumangsani siapa? Nek rumongso ngerti karo ngerti rumongso apik pundi? Rumongso ngerti karo ngerti rumongso. Sing apik? Ngerti rumongso. Nek rumongso ngerti? Iku aku petus mulutuk. Penusan itu jadi rumongso. Nek ngerti rumongso sing apik kan gitu. Nah, mari sini Bapak Ibu. Jadi inilah Nabi mengatakan bahwa Nabi saja spesial, umatnya juga spesial. Tadi ada Mas Eni, aku juga ditompo tuh berarti setengah umat ini tobat dimanapun Pak. Umat Kanjeng Nabi ini tobat yang diwai so. Coba nih tobat itu di Mekah aja. Kamu sakit atau sih lagi kebonan? Nek sing di kebonan iso ada kebonan Mekah. Sing di sawah iso ada sawah. Kulo kaji wahyu sawahe wahyu. Kaji wahyu jadi. Lah umat ini tidak harus sampai Mekah untuk tobat dimanapun bisa. Ini kan udah hebatnya lagi
umat ini nek salah berdosa tobat malah mlebu swarga. Ning Nabi Adam salah malah metu saka swarga. Lah kita malah mlebu lho. Keterangan Al-Quran, Nabi Adam ini karena melanggar langsung terlepas pakaiannya. Kelihatan auratnya. Nabi Adam dan Hawa sampai mengambil daun-daun di surga untuk menutup badan. Sekali melanggar, muncul lepas pakaian, hilang rambutnya. Coba umat ini masih hilang rambutnya. Orang bakul klambi ayo anggere kok hilang tuku meneh anggere kok hilang tuku umat ini umat spesial maka kita bersyukur dengan apa usaha untuk banyak gerak masuk selanjutnya sekalian ini langsung baca ini artinya 5 itu ini artinya 5 keistimewaan kita cepat nih langsung sini. Ya, ini penjelasannya ulama kita Ibnu Katsir. Ada tafsirnya ya, ulama Ibnu Katsir beliau menerangkan. Yang pertama keutamaan Nabi kita itu, aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan. Ini kata Nabi sendiri. Nabi yang kedua musuh-musuh Nabi, musuh kaum muslimin donde rasa wedi sebulan sadurunge perang. Kira-kira oke menangnya oke kalah. Nabi banyak menang. Kenapa? Musuhnya takut. Saat ini tanggal kita nih saat ini 12. Saya hasilnya. Saat ini tanggal 12 Oktober. Misalnya Rasul kirim surat luar negerinya apakah dulu Arab Saudi kirim kamu masuk Islam selamat ini atau kamu silakan masih dalam keyakinanmu ideologimu ning kamu menjadi orang yang tidak boleh mengganggu Islam maka tanda-tanda kamu tidak berani sama perintah Islam adalah dengan membayar jizyah. Dan ketiga, atau kami perangi, itu kalau suratnya gitu. 3, 1 masuk Islam, engkau akan selamat. Atau kamu tetap dalam ideologimu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk agama. Silakan kau masih dalam keyakinanmu, silakan tetap Yahudi, silakan tetap Nasrani, ning ojo macem-macem. Itu loh. Ini yang disebut kafir dimi. Kafir dimi. Maka kafir dan kan kafir dimi, kafir ahadi, kafir harbi. Kafir dimi orang kafir yang masih dalam kafiran, tapi dia lemah, tidak ada pemberanian kepada kaum muslimin. Tidak boleh ganggu kaum muslimin. Yang kedua, kafir ahadi, kafir yang ada dalam perjanjian muahadah. Dan selama ada perjanjian biasanya sing janji orang kafir sendiri. Rasul belum pernah berjanji. Dan yang terakhir ketika ada kafir harbi, kafir yang memang harus diperangi. Maka Rasul berkata, kalau kamu tidak mau, maka kami datang harus merangi. Dan itu barkotan itu arek lawan ning dirosok mlebu Islam enggak kon bayar jizyah orang gelem akhirnya lawan ning apa kata Rasul mereka sudah ada rasa takut khawatir dan cemas sebulan perjalanan. Jadi soro saiki seperti pasukan yang kaum muslimin makan burung tekan orang wis bro. Ini spesial. Musuh-musuh Islam sudah pada takut mboten wani kepada kaum muslimin, kepada Rasul dan para sahabat. Yang kedua, Yang kedua,
Bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud dan Allah bersuci. Tanah bisa untuk sujud dimanapun. Maka Rasul bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Tanah dimanapun bisa untuk dijadikan masjid. Maksudnya bisa dijadikan tempat sujud. Kalau di sini memang kita gak heran Pak. Waktu itu di Indonesia, Jawa Tengah ini masjid pirang-pirang. Sak kampung 45. Coba Indonesia bagian timur. Boleh masjid angin. Itu makanya dimanapun menjumpai waktu sholatlah. Maka sholat kalau kondisi memang tidak ada, tidak harus di masjid. Di mana? Bahkan Rasul di rumah bisa, gitu loh. Orang atau nabi sebelum Rasul kita nek ibadah kudu di tempat ibadahnya. Tidak sah kalau sholat, tidak sah kalau ibadah tidak di tempat ibadahnya. Itu nabi dulu. Nabi kita umatnya dimanapun. Bahkan Rasul ketika sallu ayuhan nas fi buyutikum. Wahai manusia, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, bertanya kata ibu, sholatnya pondone ngomong. Sallu ayuhan nas fi buyutikum. Fa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baitihi. Saapi-api sholat seseorang adalah sholatnya seseorang di rumahnya. Ilal maktubah kejaba sing gangsal sholat sunat itu utama di rumah. Ning 5 wajib. Sholat 5 wajib, sholat wajib 5 itu sholat yang wajib 5 waktu itu di masjid. Itu nanti gitu. Maka bagi Yakobiyah nek saged dilampahi tinggal. Saya baca hadis sholat rawatib misalnya atau sholat di rumah itu nilainya 25 kali lipat dibanding sholat sunat di masjid. Panjenengan kula bar mahban boten sholat sunat di masjid mundur jur sholat ing dalem. Niku nek teng mriki bijine siji, teng dalem selawe niku nek sholat, nek lali dadi ora ganjaran. Mulane rada apa teng omah kok lali kok. Tak kalau sunat omah kan boleh ono darah, ono rujukan malih, bapak sunat kalau kuwi nek durung kulino ora dadi kula kulinakan. Dikuli, ikut tenan itu. Kenapa? Memang godaan itu akeh di rumah itu. Nah, gitu makanya lebih besar. Itu hadis Nabi itu bahwa sholat di rumah lebih utama. Maka saya buat materi tahu 20 amalan apa ya bahasanya itu yang memanjangkan umur gitu dulu saya. Saya lupa masih sebelumnya buat materi ini. 20 amal yang memanjangkan umur. Maksud memanjangkan itu bukan memanjangkan usia. Nek dijatah sekitar kok jadi sudah 5 enggak. Tapi karena tahu pentingan amal. Karena tahu amal andalan. Jadi sing kerjakan podo ning bijine kaya umure dawa gitu loh. Contohnya apa? Sholat mana? Nek dewek bijine siji, nek sama 17. Nek supaya wong siji kepen biji 17, nak kudu 17. Maka orang yang menggunakan ilmu-ilmu tentang keutamaan ibadah itulah orang yang sebenarnya panjang umur. 20 amal memanjangkan umur gitu judulnya. Itu ada 20 amal yang diterangkan oleh Nabi dalam hadis-hadis. Termasuk di dalamnya sholat sunat di
Ini masjid. Masjid apa namanya? Sholat itu utama yang wajib 5 waktu di masjid, sunatnya di rumah. Memang jangankan memang di Indonesia ini Pak, di Indonesia ini masjid saking banyaknya, langgar saking banyaknya, musola banyak. Di Arab saja tidak sebanyak di Indonesia. Pendirian tempat ibadah mudah di tanah air Pak. Di tanah suci itu mendirikan tempat sholat harus ada syarat-syarat yang berat. Termasuk dia harus menjaga operasional kegiatan untuk di masjid itu yang mendirikan. Itu dari harta sendiri misalnya itu satu orang bangun masjid itu dia akan membiayai listriknya, dia benar semuanya sampai gaji imamnya itu harus tanggung jawab. Maka di sana paling tidak yang punya pom 3 atau 5 pom. Pom di sana rupanya elek-elek nih, bensin murah. Di Indonesia pom yang api-api nih, parah antri. Gue udah lagi berakot rasa tubuh tuh, berakot. Gitu kan? Waduh, di Arab boleh wah, pomnya betul-betul orang kita yang pomnya ini. Ya Allah, malah pulang bensin gitu. Lah mesinnya di sana sulit Pak. Saya ketika tanya-tanya di sana, gajinya berapa ya imamnya? Musola Pak, musola magar. Orang di Jumatan itu, bahkan gaji Jumatan itu hanya 2-3 kali setahun. Kenapa? Ngawinkan jamaah haji Indonesia dari beberapa negara yang ditempatkan di Sultan itu kan angel ada ke Mekah, ke Ka'bah, dan sholat cuma di situ, tapi masih tanah haram. Lah sholat di situ, itu Jumatan ternyata hanya 3 atau berapa kali, nggak boleh terus. Ngoten nggih, katanya berapa gajinya? Gaji imam itu sholat itu 2.000 riyal. Saat ini belum juta juga. Jadi gaji imam itu bolong juta. Mulai imam-imam itu wani bojo loro. Imam-imam itu wani. Apa iya wong gajinya? Oh, imam itu bolong juta. Ada beri soal seneng imam itu. Dia beri jare deh. Nek arep niteni maju asli. Maju asli. Maju sing asli niku nek go bali marai keras. Iku maju. Di madu nomor diracun. Ini baru 2. Bangun sekarang besok lagi. Besok kapan-kapan belum sempat. Jadi kayak loro padahal tergangsa itu. Termasuk yang tambah sedikit alat bersuci. Jadi alat bersuci. Tanah ini kena gawe namanya ya. Ngomong saya bapak pingrai kalau tangan kelapa organ gini, itulah saya kapan tanah ternyata menjadi alat bersuci. Untungnya saya mengurangkan berkumur-kumur. Orang jemput mana kalau berkumur-kumur aku perasa itulah syariat agama luar biasa. Memang syariat lahir untuk manusia mudah yang Allah berikan. Inilah keistimewaan. Suatu saat nanti kita kaji juga keistimewaan umat Kanjeng Nabi. Itu ada sendiri keutamaan umatnya Nabi, umatnya ada 10 keistimewaan umat Kanjeng Nabi. Ya Allah, memang terkenal. Umat ini umat yang spesial, umat yang disayangi. Maka Bapak sekalian, bagi sekedhik manfaat lalu pilih wonten pamatur-atur ingkang kirang pas ingkang kirang nuju prono penggalih panjenengan sedaya nyuwun panatur. Aku kali hadza astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.